Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahla Tayakolik, NIM G003187 dari kelompok A7 akan membahas laprak anatomi blok 2.2 kardiorespirasi. Pertama, kita akan bahas struktur faring. Faring itu dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Kita ke nasofaringnya dulu. Ini terletak di VC 1 sampai VC 2. Terbagi di dalamnya itu terdapat choanae, ute, tonsila faringea atau adenoid, torus tubarius, torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Terus lanjut ke orofaring, terdapat di VC 2 sampai 3. Fungsinya untuk proses pencernaan. Dalamnya terdapat isthmus faucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan tonsilla palatina. Lalu selanjutnya ada laringofaring, itu terdapat yang paling bawah terdapat di VC 3 sampai VC 5. Itu di dalamnya ada fossa piriformis dan adytus laryngis. Nah, untuk vaskularisasi dan inervasi dari faring sendiri, itu arterinya berasal dari arteri carotis externa bagian atasnya, sebagian bawahnya berasal dari truncus thyrocervicalis, arteri subclavia, dan tonsilla palatina mendapat suplai darah utama dari recus tonsillaris, arteri facialis. Lalu venanya itu ada plexus vena pharyngealis yang mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Inervasinya yang sensorik itu plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, yang motorik itu plexus pharyngeus dari nervus vagus. Terus selanjutnya adalah struktur eksterna jantung. Jadi jantung itu diidentifikasi apex, basis, dan 3 fasies, yaitu ada sternocostalis di anterior, fasies diaphragmatica, dan fasies pulmonalis. Fasies sternocostalis itu dibentuk oleh ventriculus dexter. Di sini. Nah, terus selain itu juga dibentuk oleh atrium dextrum. Nah, yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis, dan pada pinggiran kirinya juga disusun sedikit oleh auricularis sinister. Terus kalau yang fasies diaphragmatica itu dibentuk oleh ventriculus dexter juga sama sinister. Terus yang ini dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior. Terus untuk yang fasies pulmonalis itu dibentuk oleh ventriculus sinister ini. Terus ini membentuk impressio cardiaca dan fasies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmodexter. Lanjut ke interna jantung. Ini ada 4, dibagi menjadi 4. Ada 4 ruangan maksudnya. Itu ada atrium dexter, ventriculus dexter, atrium sinister, sama ventriculus sinister. Atrium dexter itu bagian halusnya ada sinus venarum cavarum dan bagian kasarnya
itu musculus pectinati. Terus bagian halus dan kasar itu dipisahkan oleh crista terminalis yang dalam dan sulcus terminalis yang luarnya. Terus untuk yang ventriculus dexter itu tersusun atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Ada tiga jenis trabecula carnae, yaitu yang trabecula septomarginalis dan papillaris. Yang papillaris ini melekat ke dinding ventrikel melalui basisnya, sedangkan bagian puncaknya dihubungkan melalui chorda tendinae ke cuspis valva tricuspidalis. Terus yang atrium sinister itu terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinister. Ya, auricula sinistra, ostium arterivena sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, diffusa ovalis dan valvular foraminis ovale. Ini dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior dan satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Terus terakhir yang ventriculus sinister itu yang membentuk apex cordis. Terus miokardnya lebih tebal dibanding yang lain. Terus ada vestibulum aorta dan ostium aorta, itu menghubungkan dengan aorta. Lanjut ke katup jantung. Itu ada 4 katup jantung. Ada 2 katup atrioventricularis. Itu katup yang diantara atrium dan ventricle. Ada valva tricuspidalis dan valva mitralis. Terus duanya lagi itu namanya katup semilunaris, yaitu katup antara ventricle dan arteri besar. Valva pulmonalis itu ada di antara ventricle dexter dan truncus pulmonalis, sementara valva aorticus itu ada di antara ventricle sinister dan aorta. Untuk mekanismenya, di katup atrioventriculis dulu, awalnya ventricle relaksasi dulu. Tekanan di dalam ventricle itu itunya rendah. Terus cuspis yang tergantung itu lemas, kedua valva atrioventriculis terbuka. Dan setelah itu darah masuk ke ventricle dan darah di ventricle itu akan mendorong katup dan tertutup habis itu. Terus chorda tendinae dan musculus papillaris itu akan menegang. Terus mekanisme katup pulmonalisnya itu pas sistol, tekanan aliran darah akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Terkadang juga darah akan mengisi sinus pulmonal dan setelah katup terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Terus pada mekanisme katup aorta itu ada yang namanya bukaan arteri koroner yang di dalam sinus aorta. Terus pengisian sinus itu hanya terjadi pada akhir sistol, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol. Selanjutnya akan membahas diafragma. Ini merupakan pembatas kavitas thoracis dan kavitas abdominis. Ada 2 bagian, yaitu pars muscularis dan pars centrum tendineum. Pars centrum tendineum itu yang bagian putihnya. Yang
pars muscularis itu terbagi menjadi pars sternalis, pars costalis, dan pars lumbaris. Pars lumbaris itu ada di sekitar sini, terus pars sternalis di ujung sini, terus pars costalis itu di bagian sini. Terus yang centrum tendineum itu terdiri atas hiatus aorticus, hiatus esophagus, dan foramen vena cava morgagni. Untuk neurovaskularisasinya itu ada arteri frenica inferior, arteri frenica superior, arteri pericardiofrenica, arteri musculofrenica, dan drainase vena yang paralel dengan arterinya. Terus inervasinya itu ada nervus phrenicus di nervus spinalis C3 sampai C5. Terus terakhir ada mediastinum. Mediastinum ini merupakan ruangan dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis. Ini ada dibagi menjadi 3, yaitu mediastinum superius, dibagi menjadi 2, superius dan inferius. Yang superius itu terdapat timus, trakea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, vena brachiocephalic dextra sinistra, vena intercostalis superioris sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrent, phreniki, ductus thoracicus, dan nervus kecil lainnya. Kalau yang inferior itu nanti dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada mediastinum inferior anterior, mediastinum inferior media, dan mediastinum inferior posterior. Yang mediastinum inferior anterior itu letaknya ada di antara perikardium di posterior sternum dan transversus thoracis. Terus isinya ada sisa timus, nadi limfatik, lemak, jaringan ikat longgar. Terus kalau yang inferior media itu di antara kavitas pleura dextra dan sinistra. Isinya ada jantung, perikardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri vena pulmonalis, arterial venae, dan vena cava dan bronchi primarii. Terus kalau yang inferior posterior itu letaknya ada di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis. Isinya ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, dan nervus vagus. Terus ada truncus sympathicus dan ada juga nervi splanchnicus. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.